Baca salawat dulu. Allah ya Nabi salam alaika ya Habib salawat anta syamsun anta nurun anta anta misbahus suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah sallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah kita diaku jadi umatnya Nabi Muhammad, amin. Umat yang penuh kasih sayang Allah, amin. Umat yang punya jaminan 100% umat Nabi Muhammad dijamin seluruhnya masuk surga, amin. Ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kita bisa berangkat ziarah, datang ke kuburan Nabi Muhammad, amin. Nanti kita lihat mimbarnya Rasulullah. Rasulullah tuh punya mimbar, Bu, antara kuburannya Rasulullah. Jadi Rasulullah Muhammad itu ditanam, dikuburkan di kamarnya sendiri. Di dalam kamarnya itu ada Rasulullah Muhammad, ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Ada 3 makam itu di situ. Masih ada satu lagi yang masih kosong. Buat siapa kira-kira? Nabi Isa alaihis salam yang masih kosong nanti. Nabi Isa wafat, dikuburkan di samping sahabat Umar. Di sana Rasulullah Muhammad punya mimbar. Mimbarnya Rasulullah Muhammad nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disejajarkan dengan neraka. Sedangkan Nabi Ibrahim mimbarnya diangkat oleh Allah, disejajarkan dengan surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa mimbar Nabi Ibrahim disejajarkan dengan surga dan mimbarmu disejajarkan dengan neraka?" Rasulullah menjawab, "Mimbarku disejajarkan dengan neraka karena aku minta kepada Allah agar besok nanti aku mampu melihat mana-mana di antara umat-umatku yang barangkali ada yang meleset masuk ke dalam neraka. Jika ada umatku yang mau masuk ke dalam neraka, maka aku turun dari mimbarku dan bersujud minta kepada Allah." Apa mintanya Nabi? Ketika Allah berfirman, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo." Ya Muhammad, aku telah ridho dengan apa yang kau minta. Silahkan kau minta apa saja, pasti akan aku berikan. Rasulullah Muhammad tidak minta dunia. Rasulullah Muhammad tidak minta pangkat jabatan yang tinggi. Rasulullah Muhammad cuma minta satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mintanya Rasulullah Muhammad? Ya Allah, la ardo wa wahidan min ummati finnar. Amin. Jika engkau telah ridho kepadaku ya Allah, maka aku cuma minta satu permintaan kepadamu ya Allah. Apa permintaannya? La ardo, saya tidak ridho ya Allah. Wa wahidan, jikalau ada salah satu di antara umatku ya Allah, finnar, yang ada di dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah Muhammad, jika ada umatnya yang mau terjun ke neraka, Rasul Muhammad turun, diangkat oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan syafaat masuk surga. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Guys, jam berapa ya? Jam 10 guys. Sudah jam 10 belum? Hah? Oh, setengah 10. Jujur setengah 10. Jujur ya. Tak boleh bohong lagi ngaji mah. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad bisa dilahirkan ke alam dunia bukan tanpa sebab.
Ini terakhir pentingnya. Apa sebabnya sampai Rasulullah Muhammad dilahirkan? Pasti ada yang mendoakan. Maka kita sebagai orang tua jangan pernah putus asa untuk mendoakan anak-anak kita. Siang malam minta kepada Allah, doakan anak-anak kita. Apa doanya? Rabbi habli minassa. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, keturunan kami, ya Allah, keluarga kami, ya Allah, keluarga yang soleh solehah, anak-anak yang soleh solehah, qurrata a'yun, yang menjadi penghias mata saya, ya Allah. Amin. Rasulullah Muhammad SAW bisa terlahir ke muka bumi ini, pasti ada penyebabnya. Siapa penyebabnya? Yaitu doa kakek moyangnya Rasulullah Muhammad yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita buktikan. Maka syariat khitan ini bukan syariatnya Rasulullah Muhammad, tapi syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu, khitan. Kedua, kurban. Ketiga, haji. Haji itu syariatnya Nabi Ibrahim yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sebagai mata rantai bahwa sama satu tauhid, satu akidah, menyembah Allah la ilaha illallah. Satu. Yang kedua, bahwa Rasulullah Muhammad bukan hanya bersambung sanadnya, bersambung nasab keturunannya kepada Nabi Ibrahim, tapi juga Rasulullah Muhammad adalah penerus daripada Nabi Allah Ibrahim, karena Nabi Ibrahim yang mendoakan. Kira-kira benar nggak kalau Nabi Ibrahim yang mendoakan? Baik, kita buka. Ibu bapak, saya berangkat ke Palestina. Di Palestina banyak kuburan Nabi. Kuburan Nabi Sulaiman di Palestina, kuburan Nabi Ishak di Palestina, kuburan Nabi Yakub di Palestina. Ada satu masjid namanya Masjid Al-Khalil. Masjid Al-Khalil ini di dalamnya ada kuburan Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim dikuburkan di Palestina berjajar dengan istrinya. Nabi Ibrahim di sampingnya ada kuburan istrinya yang namanya istri Nabi Ibrahim namanya, tadi udah diajarin, istrinya Nabi Ibrahim namanya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini istrinya 3. Yang pertama namanya Siti Sarah. Dari Siti Sarah dikuburkan dengan Nabi Ibrahim. Siti Sarah punya anak namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya istri namanya Rifqah. Rifqah dengan Nabi Ishak menikah, punya anak namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam bapaknya nabi-nabi Bani Israel, punya anak namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dikuburkan di situ. Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, satu tempat dikuburkan di sana. Apa yang aneh di sana? Ketika saya berziarah ke kuburan Nabi Ibrahim, saya memegang di samping kuburan Nabi Ibrahim itu ada batu yang ditutup, tidak nampak tapi bisa dipegang. Dipegang, saya pegang, orang-orang pada megang. Saya pegang ikut-ikut, saya tanya sama gaitnya, naon ieu? Gaitna orang kira pedes. Naon ieu? Dijawab, ini adalah bekas telapak kaki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya gosok ibu, telapak kaki Rasulullah Muhammad, saya cium, baunya harum, wangi. Nggak kayak telapak kaki orang Kiara pedas, bocong merah. Karena keringatnya Rasulullah Muhammad itu baunya harum. Sampai-sampai para sahabat mengumpulkan bekas duduknya Rasulullah Muhammad. Di mana Rasulullah Muhammad duduk, ada bekas keringatnya dikumpulkan, diambil, dioles-oles untuk parfum minyak wangi. Keringatnya Rasulullah Muhammad baunya harum, semerbak wangi. Keringatnya orang Kiara pedas, baunya asem. Apalagi tuh pakai Rexona. Ibu-ibu ya, pakai parfum ibu kalau mau tidur sama suaminya, pakai parfum yang wangi, yang harum.
Giliran kondangan, pengajian, parfum dipakai, cos. Mau tidur sama suaminya, autan, dibores-ores. Begitu suami nyium pahit, wah, kunaon kang pipis ya pahit. Aja di dia nuk gitu ya. Sarwatin Jakarta. Rasulullah Muhammad itu keringatnya baunya harum, wangi semerbak. Sahabat mengumpulkan keringatnya Rasulullah Muhammad. Yang kedua, Rasulullah Muhammad itu tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Rasulullah Muhammad itu matanya terpejam, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Tahu siapa yang ada di sekelilingnya. Sahabat Abdullah bin Abbas pernah tidur bersama dengan Rasulullah di bawah bukit namanya Bukit Wadil Fatimah. Begitu tidur, Rasulullah Muhammad itu bashar, manusia biasa ya. Begitu tidur, Rasulullah Muhammad matanya terpejam, tapi hatinya enggak. Begitu mata Rasulullah Muhammad merem, maka sahabat Abdullah bin Abbas mendengar dari mulut Rasulullah Muhammad keluar suara ngorok. Rasulullah Muhammad ngorok. Ngoroknya Rasulullah Muhammad panjang. Kenapa panjang? Karena Rasulullah Muhammad makannya perutnya kosong. Maka Pak RK atau Pak RT kalau ada dapat jatah raskin atau rasdog, akhirnya dia rasdog, beras jengdognya. Nah, itu cari orang yang betul-betul miskin, periksa kalau dia tidur yang ngoroknya panjang. Kalau ngoroknya panjang biasanya miskin. Kenapa? Perutnya kosong. Karena tidak ada beban, kosong. Beda dengan orang kaya. Orang kaya perutnya kenyang, banyak pikiran. Kalau tidur nggak bisa tenang. Begitu ngorok beda. Nyangkut, banyak beban. Tapi orang miskin nggak ada beban, tidur enak, tak ada utangnya, udah tenang. Paling kabur kalau ada tukang kredit. Ibu bapak, Rasulullah Muhammad wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat. Kemuliaan Rasulullah Muhammad, matanya terpejam, hatinya tidak pernah tertidur. Yang ketiga, Rasulullah Muhammad tidak ada bekas kencingnya. Kencing itu apa di sini bahasanya? Pipis. Tak ada bekas pipisnya Rasulullah Muhammad. Jadi kalau Rasulullah Muhammad pipis, bumi mangap, seret, hilang. Tak ada bekasnya. Kalau Rasulullah Muhammad buang air, maaf nggak ada bekasnya. Mangap, nggak ada bekas, nggak ada baunya, hilang. Nggak ada asar kencingnya Rasulullah Muhammad. Tapi orang kiara pedes. Begitu kencing, baunya kemana-mana eta jengkol. Rasulullah Muhammad tidak, kalau kencing gak ada. Yang keempat, kalau Rasulullah Muhammad berjalan tidak ada bayangannya. Wala dhillu syai'in. Kalau Rasulullah Muhammad berjalan, maka tidak ada bekas bayang-bayangnya, nggak ada bayangannya. Kenapa? Sebab matahari tidak mampu mengalahkan cahaya nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mampu, nggak ada bekas, nggak ada bayangannya. Lalu Rasulullah Muhammad itu yang kelima, tidak pernah ditemplokin laler. Ngerti laler di dia? Nggak pernah ditemplokin laler seumur hidupnya. Jubahnya juga nggak ditemplokin laler. Cirinya Rasulullah Muhammad. Tapi orang kiara pedes, lalat doyan tuh neplok ya. Kadang-kadang lagi tidur mangap air lalat di dia. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada telapak kaki Rasulullah Muhammad di samping kuburan Nabi Ibrahim. Saya bertanya, kenapa ada telapak kaki Rasulullah Muhammad di samping kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dijawab, ketika Rasulullah Muhammad Isra, Rasul diperintahkan oleh Allah untuk turun berziarah kubur ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam.
bekas telapak kaki kanannya ada di sana. Terpercaya, ayo diantar ke urang ke Palestina. Sampai ibu-ibu yang ngongkosin, saya ngikut aja. Yang kirinya di mana? Ada di Kubah As-Sokhro, nanti di panjang lebar ya Bu ya. Nanti kapan-kapan ngundang lagi di sini ya. Insya Allah ini namanya panggilan dadakan ceramah di sini. Bisa nggak bisa, kudu bisa. Nggak enak sayanya. Soal amplop mah gratis iya mah. Tenang baik di sini mah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sehingga ketika Rasulullah Muhammad datang ke kuburan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Rasul bersabda, apa sabdanya? Ana da'awatu Ibrahim. Saya ini bisa dilahirkan, saya ini diangkat menjadi Rasul, namaku disejajarkan dengan nama Allah. Apabila manusia sholat tidak menyebut namaku, sholatnya tidak sah. Betul? Orang sholat tidak baca tahiyat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sholatnya tidak sah. Orang yang khutbah Jumat tidak membaca salawat kepada Rasulullah, khutbahnya tidak sah. Orang yang berdoa minta kepada Allah tanpa wasilah membaca salawat kepada Rasulullah, maka doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dilahirkan di tempat yang mulia menjadi Nabi akhir zaman berkat doa orang tuanya yang namanya Nabi Ibrahim alaihis. Kapan doanya? Nih makanya orang tua penting doa. Jangan pernah putus asa doakan orang tua. Doakan anak-anak kita. Karena harapan-harapan kita agar anak-anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak keturunan yang soleh dan soleh. Ibu bapak, kapan doanya Nabi Ibrahim? Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim doa. Ayo angkat tangan. Angkat tangan, kita aminkan doanya Nabi Ibrahim. Apa doanya Nabi Ibrahim alaihissalam begitu membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail alaihissalam meninggikan Ka'bah? Maka Nabi Ibrahim doa minta kepada Allah. Apa doanya? Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Mudah-mudahan kita yang mengaminkan doanya Nabiullah Ibrahim malam hari ini, Allah mudahkan bisa berangkat haji. Amin. Allah mudahkan minimal bisa berangkat umroh. Amin. Kalau nggak sabar pengen cepat berangkat haji dan umroh, habis maghrib diistiqomahkan baca surat Yasin. Belum berangkat baca surat Waqiah, belum berangkat surat tanah, yang surat sawah kita cepat berangkat. Doa di hadapan Ka'bah, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini orang-orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Amin. Musliman, orang Islam. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lalu Nabi Ibrahim doa satu lagi. Apa doanya? Angkat tangan. Rabbana wab'ath fihim rasulan yatslu alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Ya Allah, nanti lahirkan di tempat ini ya Allah, di samping rumahmu yang dimuliakan ini ya Allah, Rasulan, satu orang Rasul saja, yatslu alaihim ayatik, untuk menyampaikan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan menyampaikan tentang kitab-kitabmu, mengajarkan tentang kitab-kitabmu, wal hikmah, wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. 3000 tahun kemudian doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal lahir cucu daripada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail alaihissalam
alaihissalam. Nabi Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak namanya Adnan. Adnan punya anak namanya Ma'adi. Ma'adi punya anak namanya Ilyas. Ilyas punya anak namanya Fihar. Fihar punya anak namanya Kilab. Kilab punya anak namanya Ghalib. Ghalib punya anak namanya Kusai. Kusai punya anak namanya Lu'ai. Lu'ai punya anak namanya Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa orang tuanya, doa orang tua tidak harus saat ini dikabulkan, boleh jadi sekarang doa 3 hari kemudian dikabulkan oleh Allah. Boleh jadi sekarang kita doa sudah lupa doa kita, baru dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat, dan Adinda Ananda Fikri Haikal ini Allah jadikan sebagai anak-anak yang soleh, sebagai anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada agamanya. Anak-anak yang soleh adalah anak yang selalu berdoa kepada Allah dengan kalimat Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, serta kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami kecil. Dan tidak ada doa anak yang soleh yang tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim syariatnya dibawa sampai dengan Nabi Muhammad. Bahkan nama Ibrahim, salawat Ibrahimiyah dibawa ketika kita sholat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Dibawa nama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim ini di posisi langit nomor 7 ditaruh oleh Allah ketika berjumpa dengan Rasulullah Muhammad. Nabi Ibrahim tersenyum sambil berdoa, wahai anak yang soleh, nabi yang soleh, cucu yang soleh, berkat doa orang tua yang mustajabah, anaknya dijadikan nabi akhir zaman, manusia yang memberikan syafaat, menjadi nabi yang rahmatan lil. Mudah-mudahan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Doa ya, kita doa, kita tutup dengan doa. Ini kayaknya udah malam jam 12 ya. Ibu bapak, mari di tempat yang mulia ini kita tutup ta'lim kita, thalabul ilmi kita. Mudah-mudahan ada manfaat untuk bekal kita. Kita kenal kepada baginda Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu kenal kepada kita walaupun kita tidak pernah melihatnya. Karena orang yang beriman itu tidak harus melihat. Ibu-ibu percaya nggak kepada Allah? Percaya kepada Allah? Iman kepada Allah? Pernah lihat Allah? Nggak pernah. Iman itu tasdiqun fil qalbi, memasukkan ke dalam hati dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita lihat. Karena kalau terlihat itu namanya bukan Tuhan, tapi Tuhan. Ya. Tuhan tidak nampak oleh mata kita nggak bisa melihat Tuhan. Tapi nanti di yaumul mahsyar wujuhu yawma idin nadhirah, wajah kita yang akan menatap Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyaqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Rabbana afriq alaina as-sabra wa thabbit aqdamana
وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا السابقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. Saya pengen panjang lebar, banyak yang harus dijelaskan ya. Ummatan wahidah, umat yang safah ar-rahmah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kemuliaan Nabi Muhammad tidak hanya pada nabinya tapi umatnya juga menjadi umat yang mulia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.